Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kakak Melani. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Pastinya harus selalu siap dong ya. Meskipun kita belajar dari rumah, tetapi kita harus semangat dalam belajar. Adakah yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya benar, jadi hari ini kita akan belajar tentang pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pembelajaran kali ini untuk kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Meskipun dalam masa pandemi dan aktivitas kita menjadi terhambat, namun dalam merawat dan melestarikan sumber daya alam tidak boleh berhenti dilakukan ya sobat semuanya. Mengapa demikian Kak? Kita wajib mencintai dan merawat hewan, tumbuhan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Perilaku merawat dan mencintai lingkungan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan lingkungan beserta isinya untuk kesejahteraan manusia. Seperti yang kakak bilang tadi, tumbuhan, hewan, dan lingkungan wajib kita cintai dan kita rawat dengan sepenuh hati. Mengapa kita harus merawatnya dengan baik, Kak? Hewan, tumbuhan, serta lingkungan dapat memberikan manfaat yang positif bagi kita jika kita merawatnya dengan baik. Apakah kalian tahu apa saja manfaat yang bisa kita dapat jika kita merawat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita? Manfaat yang bisa kita terima sangat banyak loh sobat. Di antaranya yang pertama yaitu, jika kita merawat lingkungan agar tetap bersih, kita akan merasakan kesejukan, kenyamanan, udara juga menjadi bersih, dan tentunya akan terbebas dari penyakit. Wah, sungguh baik ya manfaatnya untuk kita. Yang kedua, jika kita memberikan makan, memberikan minum, dan merawat hewan-hewan ternak kita, juga akan mendatangkan manfaat baik bagi kita. Emang apa sih Kak manfaatnya kalau kita merawat hewan ternak? Loh, manfaatnya juga sangat banyak untuk kita. Jika kita rawat dengan baik, hewan-hewan tersebut tentunya akan sehat dan akan gemuk. Dan nantinya bisa kita manfaatkan berupa dagingnya, telurnya, dan ada juga yang bisa dimanfaatkan yaitu susunya. Wah, sungguh menguntungkan bagi kita sendiri ya. Yang ketiga yaitu, jangan lupa menyiram tumbuh-tumbuhan. Kenapa tumbuhan harus disiram? Tumbuhan juga butuh asupan nutrisi. Salah satunya yaitu air. Jangan lupa juga diberikan pupuk. Emang ada juga manfaatnya untuk kita, Kak. Sangat banyak loh sobat semuanya. Jika kita merawat tumbuhan sejenis tanaman hias, maka akan mempercantik lingkungan kita. Nah, ini dia contohnya. Kakak punya tanaman hias. Dan ini dapat mempercantik lingkungan kita. Nantinya kita akan betah kan ya kalau melihat tanaman-tanaman yang cantik seperti ini. Selain itu, jika kita merawat tanaman-tanaman di kebun kita, nantinya juga akan mendatangkan manfaat baik untuk kita, yaitu hasilnya dapat kita manfaatkan dan diolah menjadi makanan kita. Wah, sungguh banyak ya manfaatnya. Kalau seperti itu, jangan malas-malas untuk merawat tumbuhan. Nah, itu dia manfaat yang bisa kita terima jika kita merawat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sangat bermacam-macam ya manfaatnya. Sebelum kita lanjut membahas materi selanjutnya, kakak punya tepukan yang bisa mengembalikan fokus kalian. Pastinya sudah capek ya, sudah merasa bosan? Ayo, kakak punya tepuk-tepuk. Kalau kakak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali.
Kalau kakak bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau kakak bilang malam, berapa tepuk? Kalau malam, waktunya tidur, jadi tepuknya hanya setengah. Ayo kita coba ya. Pagi, siang, malam, pagi, siang, pagi, malam, malam, pagi, siang, malam. Kayak gitu ya. Gimana? Sudah fokus kembali? Kalau sudah fokus, kita lanjut ke materi berikutnya. Kakak punya beberapa contoh gambar yang nantinya kita akan memilih gambar mana saja yang merupakan sumber daya alam yang terawat. Sudah siap? Gambar 1 ada tumbuhan seperti ini. Gambar 2 ada yang seperti ini juga. Menurut kalian, yang manakah tumbuhan yang terawat? Ayo dipilih gambar 1 atau gambar 2. Ya, benar. Jadi, tanaman yang terawat yaitu gambar 1. Kita lanjut ya. Kakak punya gambar lagi, tapi kali ini gambarnya hewan. Ada gambar 1, kemudian gambar 2. Yang mana yang menurut kalian gambar hewan yang terawat? Ayo, yang mana? Benar, yang ini merupakan contoh hewan yang terawat. Satu lagi nih, kakak punya gambar lagi. Yang ini gambar 1, kemudian gambar 2. Menurut kalian yang mana yang benar? Tentunya yang gambar 1 ya. Yeay, berarti pilihan kalian benar semua. Tepuk tangan dulu. Dari beberapa gambar tadi dapat kita ketahui ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat, yaitu tumbuhan yang terawat yaitu yang pertama, tumbuhannya subur, daun dan batangnya berwarna hijau, kemudian tidak kering, juga bebas dari gulma. Kalau tumbuhan yang tidak terawat seperti apa? Kayak tadi contohnya, daunnya kering, dimakan gulma, kemudian juga tumbuhannya layu. Kalau hewan terawat, ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuhnya gemuk, bulunya juga bersih, terawat, kemudian juga lincah dalam bergerak, dan tidak berkutu. Kalau hewan yang tidak terawat seperti apa? Seperti tadi dalam gambar, ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu berkutu, kemudian juga bulunya tidak bersih atau kotor, kemudian malas bergerak, kurus. Seperti itu ya ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Jadi, bagaimana sikap kita kalau kita melihat tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Untuk tumbuhan, yang pertama sikap kita yaitu kita harus menyiramnya setiap hari. Kemudian yang kedua, memberinya pupuk. Yang ketiga yaitu merawatnya agar terbebas dari gulma. Untuk hewan, cara merawatnya yaitu diberikan makan dan minum, kemudian diberikan tempat tinggal, kemudian yang ketiga dimandikan, kemudian yang keempat tempat tinggalnya juga harus selalu dibersihkan. Bagaimana? Sudah ngerti kan cara merawat sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Jangan malas-malas ya. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita juga merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang peduli terhadap lingkungan. Sekian dulu penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat